Selamat pagi, ya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berada di Gereja Every Nation Kelapa Gading pada pagi hari ini, dan saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan menyertai kita semuanya. Dan saya ingin share mengenai suatu cerita tentang apa yang Yesus perbuat sebagai Tuhan, sebagai seorang hamba, di mana dia juga melayani dengan satu misi untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu sering membaca ya Alkitab kita di Markus 5 mengenai perempuan yang sakit pendarahan. Ya, perempuan yang sakit pendarahan. Ini akan kita belajar pada pagi hari ini. Dan sakit pendarahan dan sakit-sakit yang lain seperti orang lumpuh, buta, orang-orang cacat, juga orang kusta, bagi orang Yahudi, bangsa Israel, ini adalah dikatakan seperti penyakit najis. Ya, karena juga tertulis di kitab Taurat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di mana bahkan kalau orang-orang kusta waktu dia berjalan, dia selalu tunduk dan membungkukkan badannya, nggak mau lihat orang, dan dia berkata najis, najis, najis. Saudara, dan demikian pun dengan wanita yang sakit pendarahan seperti ini. Nah, istilah kata kalau wanita perempuan mengalami datang bulan setiap bulan, itu pun dianggap najis selama 7 hari. Bahkan hari ke-8 kalau kita lihat bagaimana Alkitab menulis di kitab Imamat, diatur di sana bagaimana mereka harus menguduskan dirinya. Dan mereka pada hari ke-8 mereka membawa korban hewan, burung tekukur atau burung merpati, dan ditaruh di gerbang mezbah. Kemudian para imam akan mentahirkan supaya dia diperdamaikan dengan Tuhan, supaya dosa-dosanya diampuni. Baru dia layak untuk bisa masuk ke rumah ibadah, baru dia layak untuk bisa berinteraksi di masyarakat sosial. Tetapi sebelumnya selama 7 hari dia dianggap najis. Siapa saja yang menyentuh tempat duduknya, barangnya, atau apapun juga ternajiskan. Nah, perempuan ini, saudara bisa bayangkan ceritanya. Kalau kita lihat, inilah dia, seorang perempuan yang najis, yang sebenarnya Alkitab di Taurat juga dikatakan bahwa dia dikatakan najis dan punya keterbatasan untuk berinteraksi sosial, bahkan dalam hal kerohanian. Mari kita baca, saudara. Ini cerita ini mengenai Yesus setelah menyeberang dari Danau Galilea, ya, di Tiberias sana. Kemudian dia datang ke tempatnya di kotanya sendiri setelah sebelumnya dia berada di tempat yang lain, ya, di seberang, dan menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan. Juga ya, dia menyembuhkan orang kerasukan setan, juga berdoa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit pada waktu itu, orang yang dilepaskan. Ya, dan Yesus kembali ke kotanya di Kapernaum. Ya, ini ada foto saya. Amin. Ya, ini, dan kalau saudara di Zoom, saudara bisa melihat PPT, saudara yang di Facebook, saudara nggak melihatnya, tapi saya percaya bahwa saudara bisa kira-kira Tuhan memberikan inspirasi kepada saudara, gambaran, apalagi kalau saudara pernah ke sana. Nah, Kapernaum, the town of Jesus. Nah, Markus 5 ayat 25 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dikatakan adalah di situ, jadi setelah Yesus sampai di tempat itu, juga mau menyembuhkan seorang anak perwira, saudara. Sebelumnya itu juga dalam perjalanannya, dia diperhadapkan dengan wanita ini. Nah, kita melihat, wanita pendarahan ini sudah 12 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan, Bapak Ibu, ya, kalau 7 hari aja dengan datang bulan seperti ini dianggap najis. Nah, ini 12 tahun, berarti ini bukan penyakit yang biasa. Ini penyakit yang kronis, yang luar biasa, yang membuat dia tidak pernah suci, dia tidak pernah layak. Kalau seumur hidupnya dia seperti ini, berarti seumur hidupnya dia disebut orang yang najis. Seumur hidupnya dia dapat blaming, dapat seperti ini, kemudian dia juga di-labeling seperti ini. Dan ini susah bagi perempuan ini. 12 tahun, kita melihat 12 tahun dia menderita sakit pendarahan. Dan ayat 26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya.
Dia diobati selama 12 tahun, sehingga semua uangnya habis, hartanya habis. Saudara bisa melihat. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Saya mau aplikasi karena saya langsung baca. Saya mau eksposisi kitab Markus ini dari ayat ke ayat. Artinya saya menggali dari ayat ke ayat. Jadi langsung aplikasinya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekiranya keadaan kita seperti ini, sekiranya keadaan saudara seperti ini, sekiranya keadaan teman saudara, saudaramu punya teman atau kerabat, Bapak Ibu sekalian, saya percaya pada pagi hari ini, suatu saudara sedang ikut Zoom pada hari ini, dan saudara sedang menyaksikan program ini, bukan hanya sekedar program, tapi ini hari ini ada kuasa Allah, ada mujizat Allah. Selama 30 menit ini, hidupku akan diubahkan. Engkau akan melihat siapa Yesus. Beritakanlah Injil Kerajaan Tuhan. Engkau akan melihat akan banyak orang dimenangkan. Pada akhirnya orang akan bertemu dengan Yesus. Seperti perempuan ini yang sedang sakit pendarahan 12 tahun ini. Saudara Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Mungkin keadaan kita sudah seperti ini. Seperti perempuan ini. Mungkin saudara punya masalah. Punya trauma. Punya luka. Punya keadaan yang seperti tidak pernah kunjung selesai. Mungkin betul seperti wanita ini sakit penyakit, mungkin juga sakit pendarahan, mungkin kanker, mungkin apapun namanya yang membuat sepertinya orang udah hopeless, orang nggak pernah harapan lihat saudara, orang aja lihat orang sudah hopeless, bagaimana dengan kita? Tapi ada hal yang baik yang kita belajar dari wanita ini, dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Kita melihat dia berusaha untuk dengan segenap tenaganya. Nggak ada masalah mengenai uangnya. Tapi akhirnya uang juga habis. Mungkin keadaan kita, Bapak Ibu, Saudara sekarang seperti ini. Atau mungkin saudara sedang problem dalam rumah tangga saudara. Problem dalam bisnis saudara. Problem apa saja yang susah untuk diceritakan. Dan Bapak Ibu, Saudara sedang berpikir, saudara-saudaraku, bahwa mungkin sampai mati aku akan seperti ini. Mungkin aku tidak bernasib baik. Mungkin aku bernasib jelek. Biarlah aku mati sebagai orang Kristen yang baik mungkin. Tapi apakah itu rencana Tuhan? Apakah itu maunya Tuhan? Mungkin saudara berpikir sudah habis semuanya. Enggak ada lagi. Tapi mari kita belajar pada pagi hari ini. Ayat 27 dikatakan, wanita ini sudah mendengar. Dikatakan ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Dia mengikuti Yesus dari belakang, di tengah orang banyak, dan dia berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Kenapa, saudara? Boleh saya mau mengatakan, perempuan ini sudah pernah mendengar tentang Yesus. Dan dia tahu dari ceritanya bagaimana Yesus menyembuhkan orang, Yesus menolong orang. Banyak mujizat yang Yesus buat. Saudara, dan wanita ini kelihatannya nggak punya pengharapan. Semua udah habis. Tetapi dia tahu, dia pegang satu cerita orang mengenai Yesus. Dan di dalam hatinya saya percaya dia mempunyai komitmen. Dia harus bertemu dengan Yesus. Bukan hanya mendengar cerita, kata orang tentang Yesus. Tapi dia mau bertemu langsung dengan Yesus. Sebenarnya itu kuncinya. Mungkin saudara pada saat ini sedang terbaring sakit, mungkin dalam penderitaan, mungkin dalam masalah yang besar. Mungkin saudara sudah jatuh ke timpa tangga lagi. Saudara nggak tahu persoalan saudara seperti apa. Saudara pergi bahkan ke rumah sakit, ke dokter, ya bahkan dalam konsultasi hukum dan lain-lain semuanya seperti nggak ada pengharapan. Tapi dengar baik-baik bahwa Allah yang kita sembah, yang masih berikan pengharapan buat kita, namanya Yesus. Yesuslah jawaban di dalam seluruh masalah, seluruh problema hidup saudara. Dan saudara pagi hari ini, kalau saudara sungguh-sungguh mendengar dan menyimak, saudara sungguh-sungguh membuka hatimu pagi hari ini, saya percaya dan saya berdoa, saudara akan mengalami miracle, saudara akan mengalami lawatan, saudara akan mengalami mujizat seperti perempuan ini. Dia berusaha, dia mendengar tentang Yesus, dan dia berusaha menerobos begitu banyak orang. Apapun rintangannya, apapun yang dia harus bayar. Ini kali terakhir, ini yang terakhir. Dia masih punya Yesus. Kata orang, cerita tentang Yesus. Saya masih punya Yesus.
boleh habis semuanya, tapi masih ada sisa iman, pengharapan yang sedikit dalam dirinya, dan dia ingin bertemu Tuhan. Bukan hanya dengar apa kata orang, tetapi penting dia sudah mendengar tentang Yesus. Sekarang dia ingin buktikan. Ingat cerita mengenai Sakeus yang juga cerita dia sudah tahu tentang Yesus, dan dia berusaha naik ke pohon karena badannya pendek, berusaha untuk melihat Yesus. Melihat aja udah cukup, apalagi Yesus berbicara dengan Sakeus. Demikian pun perempuan ini. Dan saudara, yang menarik sekali ayat 28 dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Yang paling pertama, dia punya kerinduan, dia punya iman untuk mengikuti Yesus. Adakah iman adalah kerinduan saudara? Atau saudara mau tetap berdiam di dalam kesengsaraan, tetap berdiam dalam masalah, bercokol dalam masalah? Hari ini kabar baik buat saudara. Perempuan ini berkata, asal ku jamah saja, aku sembuh. Dia berkata, confess. Dia sedang melakukan faith confess dari imannya yang paling kecil, yang tinggal sisa-sisa. Dia confess dan dia berkata, kalau aku jamah jubahnya, aku sembuh. Adakah iman itu pagi hari ini kepada saudara? Mungkin saudara yang menyaksikan ini di Zoom juga di gereja. Mungkin saudara sedang sakit, mungkin saudara sedang problem, mungkin saudara sedang masalah besar, baik dalam bisnis, baik dalam hukum, segi hukum, dalam hal apa aja. Mungkin keluarga, dengar baik-baik. Tetap pengakuan iman. Tetap percaya kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Wanita ini berkata, asal ku jamah, aku akan sembuh. Asal saudara percaya kepada firman Tuhan. Asal saudara bisa menjamah Yesus pagi hari ini. Dia yang menyembuhkan saudara. Dia melepaskan saudara. Dia membebaskan saudara dari semua ikatan itu. Itu luar biasa saudara. Inilah yang Yesus lakukan. Inilah yang perempuan ini lakukan. Dan ayat 29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Seketika itu juga, instantly dikatakan berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa padanya sudah sembuh dari penyakitnya. Seketika dia jamah jubah Yesus, saudara. Yesus belum berkata apa-apa. Saudara lihat, Yesus belum berpaling dan mencari siapa orang ini. Belum. Tapi ketika wanita itu memegang jubahnya, dikatakan langsung sembuh. Saudara, iman dia, imannya. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Bagaimana dengan kondisi iman saudara? Mungkin saudara berkata, saya nggak punya iman lagi. Ya, sama dengan wanita ini. Sudah nggak ada iman. Sudah begitu banyak kita dengar firman, begitu banyak kita dengar khotbah, tidak ada perubahan. Tapi pagi hari ini, biar dengan sisa-sisa iman ini, mungkin iman yang hancur, saudara. Dengar baik-baik, Tuhan tidak melihat, tidak memandang iman perempuan ini. Sekecil apapun iman itu, mungkin iman yang sepertinya tidak masuk akal lagi. Udah tinggal coba-coba, masih ada Yesus. Tinggal dikoneksikan iman saudara dengan Yesus. Karena dia sendiri yang berikan iman kepada kita. Ingat, wanita ini pernah mendengar tentang Yesus. Iman timbul dari pendengaran. Penting saudara. Saudaramu, kerabatmu yang sedang sakit, yang sedang masalah, mereka perlu dengar Injil. Saudara dipakai sebagai alatnya Tuhan saat ini. Kalau saudara bisa baca firman, bisa menikmati hidup bersama dengan Yesus, beritakanlah kabar baik itu kepada temanmu, yang orang-orang yang sengsara, orang yang terikat. Mereka butuh itu. Jangan kita hanya diam dan tinggal dan sedap dan nyaman di gereja. Hidup kita diberkati. Masih banyak orang di luar yang perlu kabar baik. Mereka perlu berita Injil. Mereka perlu mendengar berita tentang Yesus. Dan berdoa buat teman-teman kita, buat saudara kita, sampai mereka bertemu dengan Tuhan sendiri seperti wanita ini. Bukan hanya mendengar dari saudara dan saya, bukan hanya mendengar dari mimbar gereja, bukan hanya mendengar dari media sosial, tetapi dia harus bertemu, encounter, sehingga dia mengalami kairosnya Tuhan seperti perempuan ini. Seketika itu juga dikatakan, Alkitab berkata, perempuan ini sembuh. Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan kita tetap sama. Ibrani 13 ayat 8. Saudara bisa melihat. Ya. Dan Alkitab menulis ini, cerita ini sekali lagi. Ini bukan cerita fiktif. Mengenai perempuan ini bukan cerita fiktif. Ini juga bukan perumpamaan. Amin. Saudara, tetapi ini sejarah. Ini juga bukan kitab nubuatan. Bukan, saudara. Kisah ini nyata. Ditulis di ketiga Injil, yang kita sebut Injil Sinoptik. Ketiga Injil ini menulis seperti ini. Bahwa kejadian ini ada, dengan versi berbeda. Tapi mereka menulis karena mereka saksi-saksi.
Para murid-murid Yesus, Rasul ini saksi, karena itu dia menulis kitab ini. Luar biasa, saudara. Dan sekali lagi, mari kita buka hati kita. Kitab ini real. Kalau ini nyata, artinya Yesus tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Keadaan saudara pun, Tuhan yang sama. Bukan hanya di cerita ini. Karena di Alfa dan Omega, dia tidak pernah berubah. Dia tidak dilekang oleh ruang dan waktu. Dia omnipresent. Roh Kudusnya bekerja saat ini. Bisa menjamah saudara, bisa menyembuhkan saudara, bisa membebaskan saudara seperti dia membebaskan perempuan ini. Dari sakit penyakitnya. It's Jesus. Saya bangga punya Yesus. Dan saya berdoa saudara bangga harus percaya punya Yesus. Wanita ini seperti itu. Dia tahu hartanya habis. Dan tidak bisa menyembuhkan dia. Mungkin saudara juga seperti ini. Tapi masih ada satu pengharapan. Pengharapanku hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang saat ini berdoa buat saudara dan saya. Yesus bersyafaat buat saudara dan saya. Dia berdoa supaya imanmu jangan gugur. Dia berkata kepada Petrus. Dia berdoa bersyafaat buat saudara. Dia mau saudara terlepas dari setiap masalah, setiap problema. Itu kerinduan hati Tuhan. Dia nggak mau kita hidup dalam tekanan. Dia nggak mau kita hidup dalam himpitan. Dia nggak mau kita hidup dalam kesengsaraan. Karena itu bukan datangnya dari Tuhan. Saudara, kalau Injil ini menulis seperti ini, Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekali lagi, semua yang ditulis ini adalah narasi. Artinya adalah sejarah. Bukan sekedar dongeng. Yesus sanggup menghidupkan. Yesus sanggup membangkitkan. Ayat yang ke-30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah aku? Saudara lihat, Tuhan sampai hari ini Tuhan yang mendengar doa saudara. Tuhan sampai hari ini adalah Tuhan yang menjawab doa saudara. Tuhan Yesus yang sama yang sampai hari ini Tuhan yang punya perasaan karena dia suatu pribadi. Dia tahu pergumulan saudara. Sehingga saudara datang dengan doa saudara seperti wanita ini menjamah. Dia tahu dan dia mengatakan, siapakah yang menjamah aku? Artinya dia dengar doa saudara. Mungkin dari tempat tidurmu. Mungkin dari kesepianmu. Tuhan mendengar dan berkata, hai anakku, aku mendengarkan doamu. Murid-muridnya menjawab. Ayat 31. Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Hai guru, begitu banyak orang. Mana kita tahu siapakah yang menjamah. Begitu banyak orang yang pegang jubahmu. Begitu banyak orang yang menyentuh jubahmu. Tapi Yesus tahu. Sentuhan yang satu orang ini berbeda. Sentuhan yang satu orang ini adalah sentuhan yang bisa membuat seperti tenaga energinya keluar. Sentuhan iman. Saya mau mengatakan itu sentuhan iman dari wanita sakit pendarahan ini. Adakah sentuhan imanmu Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini? Masalahmu boleh besar, boleh datang. Tapi ingat kalau engkau masih punya iman. Dan engkau masih punya Yesus. Berikan sentuhan imanmu pada pagi hari ini. Pada saat itu wanita itu menjadi VIP, very important person dari Tuhan seperti juga Sakeus. Seperti juga Lazarus yang sudah mati. Karena doa iman saudara-saudaranya. Hari ini pun, engkau akan melihat Yesus menjamah. Lalu, ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya. Yesus berbalik. Murid-muridnya bilang, siapa? Mereka murid-murid juga bingung siapa. Enggak tahu itu siapa. Ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sewaktu wanita itu memegang dan dia sembuh dari tersebut, dia begitu takut dan dia menjadi gemetar. Kemudian dia tampil dan tersungkur di depan Yesus.
dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Saudara perhatikan, saya belajar ayat ini. Saya menggali kitab ini. Dan coba belajar apa yang Tuhan mau, saya mau belajar kitab ini. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar. Kenapa dia menjadi takut dan gemetar? Ketika dia mengetahui, dia baru sadar, saudara. Setelah dia sembuh, dia merasa sembuh, dan dia baru sadar. Ketika murid-muridnya berkata, di mana? Siapa yang menyentuh kau? Yesus berkata, ada seorang yang menyentuh saya. Setelah dia sembuh, dia baru sadar. Dan kenapa dia takut? Saudara, saya belajar kenapa dia takut. Saudara lihat tadi, karena dia orang najis. Dia baru sadar, dia orang najis. Tempat duduknya saja, apa saja yang dia pegang dan orang lain pegang itu menjadi najis menurut Taurat. Dan dia baru sadar, dia berani datang, bahkan memegang orang lain, memegang Yesus. Dan dia begitu gemetar. Dan waktu dia sembuh, dia tahu, dan kemudian dia sadar, dan dia menjadi begitu takut. Karena kenapa? Karena dia orang yang dikucilkan. Dia sampah pada waktu itu. 12 tahun, saudara. 12 tahun, saya bilang tadi. Kalau sampai mati dia sakit ini, berarti sampai mati dia najis. Kemudian dia sadar. Dan dia menjadi sembuh. Dia tahu. Dan dia takut. Kalau orang-orang itu tahu bahwa wanita ini sakit pendarahan, sudah keluar dari rumahnya, dan berani berkerumun di orang banyak, hukumnya adalah dia dirajam, hukumnya adalah dia dipukul oleh orang, dia dilemparin batu oleh orang-orang sekelilingnya. Karena dia tidak layak untuk di luar rumah. Dia harus di dalam rumahnya terus. Saudara, karena itu dia malu, rasa takut, rasa mau mati. Tapi di satu sisi dia juga butuh kesembuhan. Dan Yesus melihat orang ini. Saudara lihat, saya belajar. Perempuan ini tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan dengan tulus memberitahukan segala-galanya. Nah ini saudara, saatnya ini dia tersungkur, dia datang dengan iman, kemudian dia tahu dia sembuh. Sebenarnya dia sedang encounter dengan Yesus. Dia encounter dengan Tuhan. Dan dikatakan dia tersungkur, dia takut, dia malu, perasaannya campur aduk, tapi dia juga bersyukur. Kemudian dengan tulus menceritakan segala sesuatunya. Alkitab mungkin tidak menulis, Markus tidak menulis semuanya. Tapi inilah pertobatan dia. Dia bertobat. Dia menceritakan semuanya kepada Yesus. Dia terima Yesus sebagai Tuhan. Dia tahu mungkin dia berdosa. Mungkin dia pernah berbuat dosa. Karena penyakit ini. Dan dia ceritakan semua kepada Yesus. Dan dia minta ampun kepada Yesus. Saudara, bagaimana dengan saudara? Jangan kita sudah bermasalah, kita malu. Atau kita sudah bermasalah, kita sakit, kita sombong pula. Mari datang kepada Tuhan. Yesus berkata, datanglah kepada aku, hai kamu yang letih dan lesu, hai kamu yang berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tersungkur di bawah kaki Tuhan, berarti dia bertobat, dia mengaku semua dosa-dosanya. Maka katanya perempuan itu, kata Yesus, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dengan hati orang benar, orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini menarik, saudara. Suatu Yesus mengatakan itu kepada perempuan ini. Wanita yang dikucilkan ini. Dia menerima keselamatan. Karena pertobatannya. Dan dia menerima anugerah secara pribadi dari Tuhan. Saudara melihat. Yesus katakan kepada dia. Hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa artinya? Saudara. Bagi Tuhan bukan masalah penyakitnya, tapi yang pertama adalah keselamatan jiwa perempuan ini. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Maksudnya, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Sekarang kamu boleh pergi tanpa dosa lagi. Dosamu sudah diampuni. Baru dia berkata, dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi masalah kesembuhan adalah yang kedua.
Bagi Yesus yang pertama adalah imanmu, keselamatanmu. Wanita itu yang lebih penting. Keselamatan saudara, hidup saudara, keselamatan lebih penting dari masalah yang kamu hadapi. Itu dulu. Karena sewaktu kamu datang kepada Yesus, yang pasti Yesus akan menyembuhkan saudara. Yesus akan melepaskan saudara. Tapi jauh lebih penting visi Tuhan Yesus dari balik penderitaan, semua kesulitan yang kau hadapi adalah mengenai keselamatanmu. Apa artinya kau kaya raya? Apa artinya kau mengalami kesembuhan kalau kau kehilangan keselamatan bersama dengan Tuhan? Jadi bagi Tuhan yang pertama adalah iman perempuan ini sudah menyelamatkan dia. Pergilah dengan selamat. Kemudian bonusnya adalah kesembuhan. Dalam konteks cerita ini, dalam kesembuhan, menyembuhkan, dalam bahasa Yunani-nya dikatakan sozo. Saudara, artinya menyelamatkan. Jadi bukan hanya menyembuhkan, artinya menyelamatkan. Artinya lagi membebaskan, menyelamatkan, membebaskan. Jadi artinya wanita ini disembuhkan. Bukan hanya penyakitnya, tapi dia mengalami keselamatan jiwanya. Dia dibebaskan dari ikatan, dari kutuk, dari setiap sakit penyakit. Dia diampuni dosanya. Hal yang sama saya mau mengatakan pada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mungkin engkau sedang mengalami masalah ini. Sewaktu kata zozo ini datang, dikatakan Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan menyelamatkanmu, Tuhan membebaskan engkau juga. Wow, luar biasa. Waktu saya baca ini, ayat ini, suatu bahkan saya merenungkan ini, itu membakar saya. Untuk Tuhan mengatakan lebih lagi beritakan Injil. Banyak orang yang terikat seperti ini. Banyak orang yang punya masalah seperti ini. Aku bukan hanya untuk menyelamatkan, menyembuhkan, melepaskan mereka, Yesus. Tapi aku mau menyelamatkan hidupnya. Bukan hanya menyelamatkan bisnisnya, bukan hanya menyembuhkan mereka, bukan hanya melepaskan ikatan. Dengar baik-baik, Tuhan mau mengalami hubungan yang baik dengan saudara, dan saudara mengalami keselamatan yang kekal, eternal life diberikannya kepada engkau, seperti diberikannya kepada perempuan ini. Luar biasa, Yesus menyembuhkan. Wanita ini adalah sampah. Dia unclean, tidak bersih. Dia najis, saudara. Saya percaya pada pagi hari ini. Saudara, buka hati saudara. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Wanita ini, kalau kita pelajari dari tadi ceritanya, ya, dia rugi dalam 4 hal. Yang pertama, secara sosial, dia dikucilkan, tidak bisa berinteraksi. Waduh, nggak enak saudara ya. Kita distancing seperti ini, kita bahkan di berapa waktu di rumah saja, itu nggak nyaman. Tapi kalau ini, memang itu selama-lamanya mungkin dia di rumah saja. Dan bahaya lagi, ini najis saudara. Ini bukan masalah virus yang pindah. Orang sentuh aja barangnya, yang habis dia pegang, kemudian kita pegang, kita menjadi najis. Dan dia harus di rumah terisolasi. Jadi secara sosial yang pertama, dia sangat tertekan dalam kehidupan dia. Dia mengalami mental depression. Yang kedua, penderitaan secara fisik, ya, secara medis. Saudara lihat uangnya habis, semuanya hartanya habis, tapi tidak sembuh-sembuh. Artinya, saudara, apa yang terjadi kepada perempuan ini? Dia mengeluarkan darah yang banyak. Berarti perempuan ini sepanjang hidupnya dia lemah, karena darahnya banyak tercurah. Bukan cuma datang bulan, tapi selalu. Itu yang kedua. Yang ketiga, penderitaan secara rohani. Dia nggak bisa masuk ke rumah ibadah, itu dia. Dia nggak bisa masuk ke rumah ibadah. Dia nggak bisa ikut Zoom seperti ini. Zoom ini menjadi najis. Kalau dia ada FB ini akan menjadi najis. Jadi dia nggak bisa bersekutu, dia nggak bisa masuk gereja istilahnya. Yang keempat, dia mengalami penderitaan ekonomi karena dia sudah habis-habisan. Nggak ada lagi. 4 poin ini cukup menyiksa, bisa membunuh dia. Saudara, bagaimana dengan saudara hari ini? Mungkin keadaanmu seperti ini. Mungkin seperti, aduh Pak, saya lebih parah. Separah apapun, Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mungkin saudara yang menyaksikan juga ini. Mungkin saudara yang di Zoom meeting di gereja ini. Mungkin saudara yang di live Facebook saat ini. Dengar baik-baik. He wanna heal you. Dia mau menyembuhkan engkau.
Dia mau menyelamatkan engkau lebih daripada semuanya itu. Kalau dia Tuhan, dia berkuasa atas langit dan bumi. Dia bisa menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Roh-roh semua yang di lidah semua mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dia bisa mau menyembuhkan sakit dan penyakit. Setan-setan pun lari. Bahkan dia bisa meredakan angin ribut cerita sebelumnya. Artinya dia berkuasa atas alam semesta. Itu Tuhan. Tapi ada satu hal yang lebih penting lagi. Karena kesembuhan, karena tanda-tanda, miracle, mujizat, nabi-nabi pun dapat membuatnya. Tetapi ada yang membedakan dia lebih daripada sekedar nabi. He is the Lord, he is the Master, he is Jesus. Dia Tuhan, dia Allah, dia Yahweh. Karena kenapa? Dia berkuasa untuk menyembuhkan dosa. Itu bedanya. Nabi-nabi tidak bisa mengampuni dosa. Hanya mempersembahkan korban. Tapi Yesus mengampuni wanita ini. Mengampuni dosa-dosanya. Saudara juga, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Maukah saudara menerima Yesus sebagai Tuhanmu saat ini? Saudara aja percaya dan buka hati mendengarkan Pak Pendeta, Pastor Yesi. Saya mau dengar baik-baik. Tuhan sedang menjamah saudara. Tuhan sedang melihat kehidupan saudara. Siapakah perempuan ini? Saya mau tutup dengan ini. Mungkin saudara bertanya, apakah ini fiktif? Sekali lagi, tidak. Ini kisah nyata. Saudara, dalam tradisi lisan Latin, perempuan ini dikenal dengan nama Veronica. Veronica. Ya. Dan kita melihat bagaimana kisahnya. Kenapa? Karena perempuan ini setelah dia bertobat, dia terima Yesus, dia menjadi begitu radikal. Dia menjadi pengikut Yesus yang setia. Hidupnya diubahkan. Kalau saudara sudah diubahkan Tuhan, sudah pernah merasakan mujizat Tuhan. Saudara tidak hanya bisa dia menerima mujizat itu sendiri. Perempuan ini menjadi begitu radikal. Si Veronica ini berjalan kiri dan kanan mengikuti Yesus. Dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bahkan ceritanya dalam sejarahnya dikatakan bagaimana Veronica ini bersaksi waktu pengadilan Tuhan Yesus. Dialah orang yang berikan kesaksian di majelis. Dia berdiri dan mengatakan apa yang Yesus sudah perbuat buat kepada hidupnya. Bahwa dia bukan pengajar sesat. Dia bukan bidat. Dia Tuhan. Dan dia menyembuhkan dosa-dosanya. Dia saksi hidup. Itu yang dikatakan dia menjadi saksi. Itu yang dibuat oleh Veronica itu saudara. Dan ini luar biasa. Atau disebut juga Bernice. Berenica. Itu namanya. Jadi artinya ini kisah nyata. Amin. Ini kisah nyata. Dan saudara bisa lihat di kitab-kitab apokrifa. Ada ditulis di sana. Tapi apokrifa adalah buku-buku mengenai sejarah atau juga Injil yang lain yang tidak tertulis seperti Injil yang 4 Injil yang kita baca, yang tidak terima, yang tidak dikanonkan, yang tidak dianggap sebagai Injil. Tapi ini juga ada. Ini bukan sesat. Injil-Injil ini bukan sesat. Ada yang sesat, ada yang enggak. Beberapa dipakai oleh saudara kita yang ada di Katolik. Dan kita bisa pakai sebagai sejarah. Di sana banyak ditulis cerita hal-hal yang mungkin tidak ditulis di dalam Alkitab. Menjadi referensi buat kita. Saudara, pagi hari ini, bagaimana dengan hidup saudara? Mazmur, saudara 50 ayat 15 mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepadaku waktu kau dalam kesesakan. Karena aku akan meluputkan engkau. Sewaktu aku meluputkan engkau, Yesus berkata, bagianmu adalah memuliakan aku. Seperti Veronica ini. Seperti Lazarus. Seperti Lukas. Murid-murid yang lain. Matius. Markus. Yohanes. Bahkan Sakeus. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara sakit, sudah punya masalah saat ini, I want to pray. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkasih. Mari buka hatimu. Banyak perlu percaya kepada Yesus pagi hari ini. Dan aku berdoa Tuhan, sementara saudara sedang menyaksikan bahkan di Facebook hari ini, saudara yang ada jemaat Tuhan yang ada di Every Nation Kelapa Gading saat ini.
Mari kita buka hati kita, jemaat Tuhan. Mungkin saudara teringat akan saudaramu yang juga mengalami sakit, yang mengalami pergumulan, atau mungkin keluargamu dan rumah tanggamu sendiri. Mari kita buka hati kita. Saudara jemaat Tuhan yang ada di Kelapa Gading, buka hatimu saat ini. Kalau engkau teringat akan mereka, artinya Roh Kudus sedang mengingatkan saudara akan mereka. Let's pray for them. Saudara juga yang sudah menyaksikan ini, let's pray for them. Bahkan mungkin itu saudara sendiri, saat ini engkau akan menerima kesembuhan, engkau akan menerima miracle, engkau akan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Aku berdoa. Angkat tanganmu. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Saudara pun angkat tanganmu. Aku melepaskan berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kesembuhan, mujizat, pemulihan terjadi. Terimalah kesembuhan. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jadikan dia Tuhan. Akui dia sebagai Tuhan. Itu yang paling penting buat Tuhan. Kesembuhan, pemulihan, kelepasan, itu yang kedua. Bapak terima kasih untuk jiwa-jiwa ini. Terima kasih buat kesembuhan yang mereka terima. Terima kasih buat kesembuhan yang mereka doakan buat keluarga mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba berdoa, hamba bersyukur, dan hamba dedikasikan kebaktian pagi hari ini kepadamu. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya Yesus. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpuji-pujilah nama Yesus pagi hari ini. Haleluya. Semua kita yang percaya, katakan, Amen. God bless you.